Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Hanifah dengan NIM 19 10 70 10 13. Di sini saya akan mempraktikkan cara pemberian obat secara parental. Pemberian obat secara parental yaitu terdiri dari 4 macam. Yang pertama ada intrakutan, subkutan, intravena, dan intramuskular. Nah, sebelum kita memberikan obat secara keempat tersebut, kita akan mempersiapkan obat vial dan juga ampul. Alat-alat yang diperlukan yaitu ada tourniquet. Tourniquet ini untuk pemberian injeksi secara intravena, yaitu bertujuan untuk agar memudahkan kita untuk melakukan penusukan. Selanjutnya ada kom yang berisi kasa. Lalu ada alkohol swab untuk mendesinfektan. Lalu ada plester. Lalu ini obat ampul. Lalu ini obat vial. Obat vial bisa berupa bubuk dan juga cair. Lalu ini ada aquades untuk melarutkan obat vial. Lalu ada bengkok untuk tempat sampah. Lalu ada bak instrumen yang berisi spuit. Lalu ada handscoon. Dan yang terakhir itu perlak. Lakukan cuci tangan 6 langkah. Gosok kedua telapak tangan, punggung jari secara bergantian, sela-sela jari. Teknik mengunci ibu jari secara bergantian. Ujung kuku-kuku jari secara bergantian. Bilas dan keringkan. Setelah sudah mencuci tangan, selanjutnya kita memakai handscoon. Sudah terpasang, lalu saya akan mempersiapkan obat vial. Nah, yang pertama masukkan speed yang sudah saya masukkan ke dalam bak instrumen. Ini. Lalu obat vial ini yang saya akan larutkan yaitu dalam bentuk bubuk. Nah, yang pertama ambil aquades. Aqua untuk injeksi, untuk pelarut. Lalu ambil speed dan masukkan ke dalam speed tersebut. Lalu
masukkan ke dalam obat vial ini untuk kita larutkan. Lalu tutup kembali spirit tersebut ke dalam bak instrumen dan larutkan obat vial ini. Bisa dengan cara diputar-putar seperti ini. Bisa juga dengan cara ditekan-tekan. Nah, jika sudah, selanjutnya kita akan masukkan ke dalam speednya. Nah, untuk masukkan ke dalam speed tersebut, apabila jarum nal yang tadi sudah kita pergunakan untuk melarutkan, yang kita akan mau berikan kepada pasien, kita harus menggantinya dengan yang baru. Tapi yang diganti itu hanya nal atau jarum tersebut, speednya tidak usah. Setelah itu ambil speednya ini dan masukkan beberapa udara yang ada di obat vial ini aspirasikan obat sesuai kebutuhan atau sesuai dengan dosis. Jika sudah, tutup kembali speed tersebut dan masukkan ke dalam bak instrumen. Lalu yang kedua, mempersiapkan untuk obat ampul. Yang pertama, ambil kasa. Kasa ini untuk mematahkan obat kepala ampul dengan menggunakan kasa ini. Ini obat ampul dan kita patahkan atasnya. Jika sudah, lalu ambil speed dalam bak instrumen tersebut. Lalu aspirasikan obat ke dalam squid. Jika sudah masuk, lalu keluarkan udara yang ada di dalam jarum. Keluarkan secara perlahan dan tahan menggunakan alkohol swab. Nah, jika sudah, kita masukkan kembali dan tutup ke dalam bak instrumen. Nah, jika sudah persiapan obat ampul dan vial tersebut sudah dilakukan, selanjutnya kita akan melakukan pemberian injeksi obat parental kepada pasien. Tutup tirai untuk menjaga privasi pasien. Assalamualaikum Ibu. Apa benar dengan Ibu Dewi? Iya Ibu, saya di sini akan memberikan obat secara parental. Apakah Ibu bersedia? Baik Bu. Nah Ibu, yang pertama saya akan memberikan secara intrakutan ya. Yang di sini bertujuan untuk memeriksa apakah Ibu ada alergi atau tidak.
Langsung saja ya Ibu. Yang pertama, saya akan mempersiapkan dulu dialas dengan menggunakan perlak. Permisi ya Ibu. Lalu sebelumnya kita lakukan desinfektan terlebih dahulu menggunakan alkohol swab. Desinfektan secara yang akan kita lakukan di daerah penusukan, yaitu letaknya sekitar di daerah tangan sebelah sini. Lakukan dengan cara memutar sekitar 5 cm. Lalu kita ambil obat yang sudah disediakan. Lalu ambil speed tersebut. Nah, untuk obat intrakutan ini yang kita ambil cuma 0,1 dari 10 cc speed tersebut, yang kita ambil cuma 0,1. Ibu, sebelumnya untuk obat ini terasa akan perih ya Ibu, jadi Ibu harus tahan. Setelah itu masukkan obat. Nah, nanti jika akan nampak efek berupa gelembung, itu tandanya sudah berhasil melakukan intrakutan. Kalau sudah, tarik pelan-pelan, lalu taruh kembali ke dalam bak instrumen. Dan jangan ditekan pada daerah bola yang sudah terjadi gelembung tersebut. Lalu kita beri kasa secara perlahan, jangan ditekan. Nah, jika sudah, kita tandai lingkaran di area yang sudah kita lakukan penusukan tadi. Nah, setelah sudah dilakukan tandai dengan area tadi, setelah itu kita tentukan dan nanti kita akan cek lagi apakah ada pembengkakan merah, gatal-gatal pada kulit pasien tersebut. Nah, kalau tidak ada berarti tidak alergi, dan kalau ada berarti dia alergi. Ibu, yang selanjutnya saya akan melakukan injeksi intravena ya Ibu, yang ini bertujuan untuk mengambilan darah Ibu. Sebelum kita melakukan penusukan, kita pasang dulu tourniquet. Pasang hingga 10-12 cm dari lokasi yang akan kita rencanakan penusukan tersebut.
Maaf ya Ibu. Nah, selanjutnya kita beri desinfektan di daerah yang akan kita penusukan ini, di daerah vena pasien, yaitu sekitar sini, dengan cara melingkar dengan diameter 5 cm. Lalu ambil spuit yang akan kita masukkan obat ini. Lalu tusuk dengan menggunakan sudut 20 sampai 30 derajat. Sejajarkan dengan vena yang akan ditusuk. Nah, kalau pada pasien kita lakukan aspirasi, kalau ada daerah yang masuk berarti penusukan sudah tepat. Jika sudah, lalu kita buka tourniquet ini. Lalu injeksikan secara perlahan yang akan kita masukkan. Setelah obatnya masuk, kita cabut dan buang spuit tersebut ke dalam safety box sambil menekan dengan alcohol swab di daerah yang tadi kita tusuk, sambil menekan dan beri plester agar darah tidak bercucuran kemana-mana. Sudah ya Ibu. Nah Ibu, yang selanjutnya saya akan memberikan obat secara subkutan ya Ibu. Yang di sini bertujuan untuk memberikan obat terapi Ibu. Baik, sebelum kita lakukan, kita desinfektan terlebih dahulu daerah yang akan kita tusuk, yaitu di bagian luar lengan pasien. Maaf ya Ibu. Yaitu dengan cara memutar sekitar diameter 5 cm. Lalu kita akan lakukan penusukan. Untuk penusukan subkutan ini kita gunakan jarum khusus untuk melakukan subkutan. Dengan menggunakan sudut 45 derajat.
dan masukkan pada subkutan pasien. Dengan cara kita cubit untuk mengumpulkannya. Setelah kita masukkan, lalu kita lihat pada saat aspirasi, kita lihat apakah ada darah atau tidak. Jika tidak ada, berarti lokasi sudah tepat. Lalu kita suntikkan secara perlahan sampai obatnya habis. Lalu cabut secara perlahan jarum tersebut dan buang jarum tersebut ke safety box. Lalu berikan alkohol swab dengan cara tekan pijat dengan lembut, jangan keras-keras. Sudah ya Ibu. Ibu, yang selanjutnya saya akan melakukan pemberian obat secara intramuskular ya Ibu. Ini yang bertujuan agar absorpsi obat lebih cepat dibanding dengan pemberian secara subkutan karena lebih banyak suplai darah yang di otot tubuh Ibu. Sebelumnya kita lakukan desinfektan dulu. Maaf ya Ibu. Lakukan dengan cara memutar dengan diameter 5 cm. Lalu kita ambil spit dan kita cubit daerah yang akan kita tusuk dan masukkan obat dengan sudut 90 derajat. Lalu kita tusuk dengan cepat. Lalu tangan kiri yang tidak dominan kita lihat akan aspirasi dan lihat apakah ada darah yang masuk. Jika tidak ada darah yang masuk, pelan-pelan kita suntikkan obatnya sampai cairan tersebut habis. Setelah sudah, kita cabut dengan perlahan dan buang spray tersebut ke dalam safety box. Lalu beri dengan cara perlahan. Sudah ya Ibu, semua sudah saya lakukan. Bagaimana Ibu? Apakah ada keluhan tentang semua yang sudah saya lakukan tindakan tersebut? Oh, tidak ada. Baik, kalau begitu Ibu, saya permisi dulu ya Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai tindakan, tidak lupa untuk mencuci tangan 6 langkah. Gosok kedua telapak tangan, punggung tangan secara bergantian, sela-sela jari, teknik mengunci, ibu jari secara bergantian, ujung kuku-kuku jari secara bergantian, bilas dan keringkan. Dokumentasikan hasil dan catat dalam catatan keperawatan pasien.